Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio, maka menjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Iya, saya putra. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negara kita karena telah menyerah pada sekutu sedangkan sekutu menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Ketika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ya, saya setuju dengan itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Bihal apa itu? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benar kan? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk segera Indonesia. Cepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah digabungkan dengan anggota PPKI lain. Tidak bisa. Kita bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapatkan bila kita senekat itu? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan menguasai Indonesia lagi. Jadi kita Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta ke luar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Kemana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Itu semua saya setuju. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajak dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Memang tengah malam begini Bu. Kalian sudah datang kemari. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf lagi dan lagi kami mengganggu istirahat Anda. Tapi kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Ke Karawang. Kalau kami tidak mau bagaimana? Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya akan memperhatikan dulu. Bu, Bapak ini memperhatikan dulu karena ini keluar kota. Bolehkah saya? Akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mansur. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita cepat. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno
menunjuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Suebarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta, Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Yayatul Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Baiklah, jadi bagaimana pun? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baiklah. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang tua yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya sampai gitu. Ya sudahlah, mari kita pergi ke sana. Balik ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Emang ada masalah? Para kaum muda terus meminta kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, Tuan. Begini jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, emang untuk apa? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo belum cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Sayuti Malik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Ian Soekarno juga Muhammad Hatta. Sekarang naskah proklamasi sudah selesai, tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Proklamasi pun sepakat untuk dibicarakan di rumah Ian Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Luhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan perintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Bu, ibu dipanggil Pak Soekarno. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih sekarang juga menjadi satu untuk menjadikan bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan aku usahakan. Siapkan pengibaran bendera pula. Sudah jam 9. Mari kita ke depan. Kalian pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Luhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.L. Supratman. Kalian tahu sendiri dan kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia memperjuangkan dan ingin merdeka Indonesia. Banyak tumpah darah dan banyak memakan korban jiwa. Bagaimana anak muda diperlakukan dan dibabukan oleh negara-negara lain. Jadi, di saat ini saya akan membacakan teks proklamasi Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jangan mengenai kepindahan. Tuh, 2, 3. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan apa dia ini? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan saksama dalam tempo yang singkat. Apa kira tidak? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo jangka sesingkat-singkatnya. Soekarno Hatta.